gitu. Ini banyak sih orang bilang, bertanyalah kepada hati kamu, apa yang kamu rasakan. Dan punten banget, mohon maaf, di rongga dada kita itu cuma ada jantung dan paru-paru. Tidak ada yang namanya pusat berpikir di situ. Ya. Pusat berpikirnya manusia itu suka tidak suka adanya di otak. Maka bertanya itu pada otak. Tetapi pertanyaannya, kenapa ketika kita sedang marah, sedang sedih, sedang happy, kok terasa di rongga dada kita yang namanya itu sebetulnya tidak lebih dari yang akan dihasilkan hormon dopamin. Dihantarkan ke otak depan, kita merasakan kepuasan. Oh iya, saya ternyata mengerti konten ini. Kita merasa puas. Yang terjadi berikutnya apa? Manusia itu hidup karena ada harapan. Hidup karena ada motivasi. Apa itu yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah dorongan diri kita. Hari ini kita akan belajar banyak tentang neuroscience begitu ya, bersama Associate Professor Dr. Rizky Edmi Edison PhD. Ya. Jadi beliau pakar otak begitu, barangkali sahabat semuanya. Gini, Bang Edmi, aku langsung saja gitu. Ya. Banyak orang dikasih hardware sama Tuhan itu berupa otak. Ya. Otaknya sama, tetapi banyak nasibnya yang berbeda gitu. Nah, ya. Terus, betul. Kadang lahir dari rahim yang sama, dengan latar belakang keluarga juga yang sama, ibu yang sama, tapi jalan hidupnya juga berbeda-beda gitu. Nah, sejauh mana kemudian otak itu, cara kerja otak itu kemudian menentukan jalan hidup seseorang gitu. Itu berangkat dari situ dulu, Bang. Ini pertanyaan pertamanya langsung tembak bazooka ya. Gini, ini ada satu hal yang menarik, pertanyaan dari Bang Hendra, sejauh mana otak itu mempengaruhi jalan hidup seseorang. Nah, begini Bang Hendra, ketika kita bicara tentang otak manusia, sebetulnya kita perlu melihat dua hal. Kita berbicara tentang struktur otaknya kah? Atau yang kedua, bicara tentang fungsi otaknya. Apakah struktur mempengaruhi fungsi? Jawabannya adalah iya. Nanti fungsinya otak ini akan mempengaruhi bagaimana perilaku dan juga kebiasaan kita. Jangka panjang, perilaku dan kebiasaan kita ini nantinya akan mempengaruhi otak kita. Jadi ibaratnya seperti telur dan ayam lebih dulu mana. Seperti itulah kira-kira perputaran-perputarannya. Nah sekarang berbicara tentang jalan hidup tidak bisa sekedar otak lalu jalan hidup. Kita harus mencoba melihatnya dulu satu persatu, layer per layer. Ketika kita bicara tentang otak, bukan otaknya ini yang nantinya akan mempengaruhi hidup, tetapi bagaimana pola pikir kita dan juga perilaku kita nantinya. Yang menariknya di sini, otaknya sama, semua otak sama. Yang menjadi pembeda itu adalah bagaimana ia menjalani hidup. Oke lah kita sebut saja asupan energinya seperti apa, pola asuhnya seperti apa, itu satu hal. Tapi yang menariknya adalah, yang dimaksud dengan pola hidup dan yang dipengaruhi oleh pikiran, itu berangkat betul dari pengalamannya menjalani hidup dan bagaimana ia merefleksikan dirinya terhadap pengalamannya itu. Nah, pengalamannya menjalani hidup, suka tidak suka, itu sangat dipengaruhi mulai pertama sekali dari latar belakang keluarganya. Latar belakang keluarganya maksudnya bukan berarti kamu tuh anak siapa, ekonominya seperti apa, bukan seperti itu. Tapi lebih dari orang tua mengajarkan tanda kutip kepada anak. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, bagaimana cara kita merespon? Di situ menariknya. Sekalipun ada permasalahan yang sama, masing-masing orang perspektifnya berbeda. Membuat bagaimana cara kita menghadapinya pun berbeda. Nah, di sini nanti menariknya. Pola kita menghadapi sebuah permasalahan, itu yang membentuk perilaku, itu yang membentuk kebiasaan, itulah yang nantinya akan mempengaruhi jalan hidup. Jangankan otak, Bang Hendra, namanya yang sama saja bisa berbeda nasib. Itu sering sekali tuh, saya ketika memberikan pelatihan, namanya siapa, namanya sama. Tapi saya suka bercandain, namanya sama tapi nasibnya beda ya. Nah, kembali lagi,
dikatakan sejauh mana, justru disitulah pola awalnya. Sekalipun stimulus sama, perspektif tiap orang berbeda, respon tiap orang berbeda. Itulah yang nantinya akan membedakan hasil. Dan itu memang bermula dari otak. Bagaimana sih cara kita merubahnya? Cara kita merubah struktur otak itu tidak mungkin dirubah oleh kita pribadi. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengontrol diri kita terhadap stimulasi yang muncul. Dunia luar kita tak bisa kontrol, tapi kita bisa mengkontrol bagaimana cara kita berespon. Nah, di situ nanti pembedanya, Bang. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol jauh nanti sampai ke law of attraction dan lain sebagainya ya Bang Edmi ya. Mungkin teman-teman di Ngaji Roso kan masih karena ini baru pertama kali ya. Saya ngundang pakar neuroscientist tuh baru kali ini. Terima kasih pujiannya. Ini seneng banget gitu ya. Mungkin sebagai awal gitu, teman-teman mungkin perlu di brainstorming dulu Bang Edmi. Neuroscience itu sebenarnya apa sih gitu ya? Dan dari pengalaman hidup Bang Edmi ya sebagai seorang pakar neuroscientist ini, apa yang bisa mungkin ditransformasikan buat teman-teman semuanya ketika saya belajar ini, hidup saya berubah ini penting untuk kemudian dielaborasi Bang. Ini menarik Pak Hendra. Kalau saya mengajar para mahasiswa di kelas-kelas, entah itu di Indonesia, di Brunei Darussalam, kadang-kadang juga pernah di Malaysia, saya selalu memberikan pertanyaan yang serupa. Menurut kamu neuroscience itu apa? Dan biasanya murid pertama dan kedua akan berkata, I'm sorry dokter, I don't know, saya tidak tahu. Murid ketiga dan keempat akhirnya memberikan jawaban. Dan kalau kita mencoba mencari informasi dari textbook, neuroscience itu sederhana. Berasal dari kata neuro dan juga berasal dari kata science. Science itu adalah ilmu. Nanti Bang Hendra akan tahu ada beda antara science dan knowledge. Ilmu meskipun berangkat dari pengetahuan, tapi ilmu itu beda dengan pengetahuan. Nanti bisa saya jelaskan. Nah sekarang ada kata neuro. Neuro itu arti gampangnya ya saraf lah. Jadi neuroscience adalah ilmu tentang saraf, clear. Tetapi menariknya, ketika kita berbicara tentang neuroscience itu, levelnya sampai level mana saja sih? Apakah betul hanya sekedar level cellular talk? Atau mungkin lebih deep level molekuler? Ataukah nanti sebetulnya di level atasnya lagi yang dinamakan sebagai kognisi? Kognisi. Berpikirnya manusia. Kognisi itu macam-macam. Memori, bahasa, critical thinking, creativity, itu semua bagian dari kognisi. Saya sendiri, background saya itu betul adalah kedokteran. Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas saya dulunya kuliah, tahun 2003. Lalu saya melanjutkan pendidikan S3 Bedah Saraf di Departemen Bedah Saraf JICI Medical University. Jepang ya? Jepang. Itu neurosurgery. Fokusnya saya itu ada pada cognitive neuroscience. Bicara tentang ilmu saraf, fokusnya itu pada cognition-nya. Saya tidak melakukan penelitian level seluler, juga tidak melakukan penelitian tentang molekuler. Nah, yang namanya kognisi itu sendiri pun ada lagi yang dinamakan level terapan. Makanya itu yang dinamakan sebagai applied cognitive neuroscience. Jadi, ketika sekarang ini kan tampak sekali ya, mulai semakin ngetrennya lah istilah neuroscience di Indonesia itu. Sepanjang yang saya coba selidiki Bang Hendra, di perguruan tinggi Indonesia itu tidak ada yang namanya program studi neuroscience. Nomenklaturnya tidak ada. Maka banyak itu beberapa orang konsultasi dan bertanya kepada saya, Dok, kalau saya itu ingin belajar neuroscience di Indonesia di mana? I'm so sorry, kalau hendak belajar pure neuroscience di Indonesia itu belum ada tempatnya. Kalaupun ingin belajar, paling banter itu adalah peminatan. Jadi masuklah di prodi-prodi tertentu seperti program studi Magister Biomedik di Universitas Prima Indonesia, ada itu S2 di sana dan ada peminatan neuroscience, mungkin bisa di sana. Atau mungkin juga di fakultas-fakultas lain seperti psikologi yang memang ada peminatan neuroscience. Itulah yang paling mendekati. Dan kalaupun ada hendak mencari di Indonesia, paling banter itu adalah entah itu pusat studi kah ataukah lembaga neuroscience itu. Kalau ada nanti di antara teman-teman yang ingin mendalami neuroscience di Indonesia.
Sayang sekali sampai saat ini yang ada di luar negeri lah kalau hendak mendalaminya. Dan itulah penjelasan singkat tentang neuroscience itu, Bang Hendra. Oke. Nah, Bang, mungkin ya di antara kita perspektif mainstream mungkin sering menganggap bahwa pikiran itu di di kepala, di otak gitu kan. Sementara perasaan itu di hati, di jantung dan lain sebagainya. Betul. Itu tentang emosi, tentang itu tuh gimana penjelasannya yang benar gitu? Ini banyak sih orang bilang, bertanyalah kepada hati kamu, apa yang kamu rasakan. Dan punten banget, mohon maaf, di rongga dada kita itu cuma ada jantung dan paru-paru, tidak ada yang namanya pusat berpikir di situ. Pusat berpikirnya manusia itu suka tidak suka adanya di otak, maka bertanya tuh pada otak. Tetapi pertanyaannya, kenapa ketika kita sedang marah, sedang sedih, sedang happy, kok terasa di rongga dada kita? Betul. Itu sebetulnya tidak lebih dari yang namanya jalur saraf simpatis parasimpatis TOP. Apa sebetulnya proses yang terjadi di otak, disampaikan lewat jalur saraf itu, salah satunya nyampe ke rongga dada kita. Kita tidak bisa merasakan apa yang terjadi di otak. Apa yang terjadi di otak disalurkan ke tubuh-tubuh kita, salah satunya yang tentang emosi ke rongga dada ini. Makanya banyak orang berkata, coba tanya di hati kamu, apa yang terasa? Sedihkah, happy-kah, segala macam, itu tidak lebih dari sekedar jalur saraf simpatis parasimpatis. Tetapi itu sebetulnya juga bisa menjadi signal bagi kita. Signal menjadi sebuah pertanda agar kita itu berpikir bahwa memang ada terjadi sesuatu. Ketika kita itu merasa tenang-tenang saja, ya tidak ada sesuatu yang aneh terjadi di badan. Tetapi ketika kita melihat ada suatu bahaya nih, tiba-tiba dada kita terasa deg. Nah, itu sebetulnya sinyal yang dihantarkan dari otak kita ke rongga dada kita ini. Itu sebetulnya adalah sinyal yang perlu kita mulai waspada. Maksudnya apa? Kira-kira begitu. Nah, aku kembali soal yang pertanyaan awal tadi, Bang ya. Karena kita melihat orang-orang seperti yang sering dijadikan contoh gitu ya. Bill Gates, Warren Buffett ya. Terus kemudian tokoh-tokoh yang dianggap sebagai elit-elit dengan kekayaan yang sangat luar biasa itu kan katanya memiliki otaknya sama, tapi kenapa kok nasibnya bisa beda gitu. Iya. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah benar bahwa pikiran manusia itu bisa mengubah jalan hidup seseorang? Apakah benar bahwa pikiran itu membuat manusia menjadi arsitek terhadap sejarah hidupnya gitu? Karena kita lihat bahwa ternyata otak juga ada kan istilah neuroplastisitas kan. Bagaimana hubungannya itu, Bang? Ini menarik nih, ketika kita mencoba mengambil contoh-contoh sepertinya Bill Gates segala macam, teman-teman semua juga perlu pahami, tokoh-tokoh elit semacam itu juga bukan berangkat dari orang yang bukan siapa-siapa. Sejarahnya juga kalau kita membaca, tahulah background keluarganya siapa. Ia bahkan dari masa remaja pun sudah memiliki privilege sekolah di tempat yang pada saat itu yang namanya komputer sangat sedikit dan dia ada di situ. Dan ketika hendak memulai sebuah usaha pun juga ternyata sangat didukung oleh orang tuanya. Jadi perlu dipahami ketika kita menyebut contoh-contoh elit-elit tertentu, kita pun juga harus melihat background dukungan keluarganya seperti apa. Jadi jangan tiba-tiba misalnya mengatakan Steve Jobs atau Mark Zuckerberg segala macam juga kok gini. Yang kita tiru tuh cuma DO-nya doang. Kita tidak pernah melihat background keluarganya seperti apa. DO-nya doang ya. Iya, hanya sekedar tidak pergi ke kampus. Mereka aja tidak pergi ke kampus tapi sukses kok. Saya tidak pergi kampus, kenapa? Ya mereka kuliahnya di mana dulu? Mereka kuliah di kampus yang begitu top dan memutuskan drop out gara-gara punya goals. Kamu nama kampusnya saja di peta kagak ada, mau nyamakan nasib, itu jelas tidak mungkin. Itu harus hati-hati di sana. Nah, tetapi menariknya adalah ketika tadi Bang Hendra berkata, apakah jalan hidup mempengaruhi seseorang, dan saya pikir tadi mungkin bertanya tentang law of attraction, mungkin nanti kali ya. Tapi ini berbicara tentang neuroplasticity, ada satu hal yang menarik. Sampai awal tahun 1980-an dan 2000 sampai 2000-an awal, orang-orang masih berpikir bahwa yang namanya pertumbuhan otak manusia, fungsi otak manusia itu ada batasnya sampai umur 20-an lah kata orang. Otak manusia bisa berkembang sampai umur 20-an, nanti lewat dari umur 20-an yang ada cuma flat atau menurun. Tapi ternyata ketahuan itu yang namanya plasticity. Yang itu artinya otak manusia itu ada dua.
bisa adaptasi, yang kedua bisa tumbuh kembang. Ketika kita berbicara adaptasi, maksudnya apa? Oke lah, awal mulanya kita tidak pandai memasak. Tapi karena setiap hari kita memasak, ujung-ujungnya kita ahli memasak. Yang sebetulnya terjadi adalah otak manusia itu sudah mengalami adaptasi. Setiap hari di awal-awal kerja, kita takut menghadapi situasi kerja yang katanya toksik, penuh tekanan, segala macam. Tetapi karena sudah 1-2 bulan berjalan sampai 1 tahun, kita sudah lupa apa sih yang dimaksud dengan tekanan, apa sih yang dimaksud dengan toksik, karena kita sudah terbiasa menghadapi fase itu. Makanya di sini ketahuan bahwa yang namanya otak manusia senantiasa bisa mengalami adaptasi. Dari konsep neuroplasticity ini juga lah kita akan mengerti bahwa sejatinya manusia itu bisa mempelajari apapun. Menjadi penentunya adalah ia mau atau ia tertarik. Perkara mampu atau tidak itu selalu mampu. Teman-teman semua tidak usah khawatir, saya yakin teman-teman semua juga mampu belajar tentang neuroscience. Menjadi penentunya adalah apakah teman-teman ketika belajar tentang otak dan menemui kesulitan, berani menghadapinya kah atau menghindar mencari yang lain? Itu pembedanya. Dan sering sekali yang menjadi penentu apakah kamu benar menghadapi rasa takut mempelajari tentang otak atau tidak, itu bermula dari kamu itu punya goals, punya kesukaan tidak pada topik itu. Maka kalau ditanya mampu atau tidak mampu, otak manusia itu punya sifat plastis, elastis, adaptasi. Tidak usah khawatir, bisa menjadi penentu mau atau tidak. Ketika menghadapi masalah, berani menghadapi atau tidak. Nah, itulah yang nanti menjadi penentu yang orang menyebutnya sebagai fight dan flight. Sayangnya umumnya sifat manusia bukanlah fight menghadapi. Kecenderungan manusia adalah flight menghindar. Nah, di situ nanti akan menjadi pembeda nasib orang. Antara orang yang sukses dengan yang tidak, kalau kita perhatikan mereka yang sukses adalah mereka yang sudah berani menghadapi rasa takut. Seperti itu. Artinya ketika kemudian hari-hari kita itu dipenuhi dengan misalnya kita tahu kalau misalnya kita ngomong soal media sosial gitu kan banyak sampahnya gitu ya. Ketika kemudian itu yang kita masukkan sesuatu yang konstruktif, yang progresif, itu juga akan mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Dan ini juga berkaitan erat dengan yang namanya adaptasi otak. Disitulah awal mula munculnya istilah brain rot. Otak kita mengalami pembusukan. Jadi Bang Hendra dan juga Bang Habib yang juga nonton di sini, kalau kita ingin cerdas, salah satu cara sederhana yang bisa kita gunakan adalah asupan informasi yang kita terima itu apa? Kalau informasi-informasi yang kita terima dari media sosial adalah konten-konten yang nirfaedah, tidak usah khawatir, kamu kelak akan jadi bodoh. Karena memang setiap hari yang kamu tonton adalah konten-konten nirfaedah. Jadi, apakah ada cara bodoh? Ada. Dan memang manusia perlu berusaha untuk menjadi bodoh kalau asupan itu adalah hal-hal yang jelek. Pertanyaannya adalah, kenapa orang suka itu? Konsepnya tuh kepada fight and flight itu, Bang Hendra. Ketika kita melihat sebuah konten bermanfaat, tanpa teman-teman sadari, teman-teman itu dipaksa berpikir, ini ngomong tentang apa sih? Oke lah, gua dengerin. Tidak semua orang sanggup otaknya bertahan. Maka yang terjadi adalah, aduh ini berat banget, scroll. Wajar akhirnya melihat konten-konten yang cuma sekedar hahaha, mukul orang hahaha, menjatuhkan orang hahaha, ya mungkin disitulah level otaknya. Tapi pertanyaannya, ini bisa dirubah tidak? Bisa. Syaratnya satu, ketika menghadapi informasi-informasi yang bermanfaat dan kamu cukup kesulitan mencerna, tahan dulu. Coba dengar baik-baik. Satu ketika kita berhasil memahami, teman-teman semua akan mengerti di detik itu, dari otak manusia, dari bagian dalam otak yang dinamakan sebagai sistem limbik, bagian otak yang namanya ventrotegmental area, akan dihasilkan hormon dopamin. Dihantarkan ke otak depan, kita merasakan kepuasan. Oh iya, saya ternyata mengerti konten ini. Kita merasa puas. Yang terjadi berikutnya apa? Manusia itu hidup karena ada harapan. Hidup karena ada motivasi.
Apa itu yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah dorongan diri kita untuk melakukan sebuah kegiatan agar tercapai yang namanya satisfaction, kepuasan. Yang tadi dimaksud dengan kepuasan, itu dia. Proses yang terjadi dalam otak, bagian dari reward circuit. Ketika teman-teman menonton konten yang sepertinya cukup berat, tapi teman-teman akhirnya mengerti maksud ini, muncul kepuasan di situ. Dan yang namanya kepuasan itu bisa bersifat adiktif, Bang Hendra, dan juga Bang Habib, dan juga kawan-kawan semua yang menonton ini. Begitu kita berhasil menyelesaikan satu topik, oh menarik ya, tidak heran berikutnya, ia tidak lagi tertarik dengan konten-konten sampah. Maka bagaimana caranya agar kita melawan konten sampah itu? Ketika teman-teman menemukan sebuah konten yang bermanfaat dan tampak bingung memahaminya, ambil dulu waktu sejenak. Tidak ada masalah berkali-kali menonton itu. Toh biaya internet juga nggak terlalu mahal sekarang. Itu lebih baik daripada kita scroll up hanya sekedar melihat. Kalau punya pacar syarat minimalnya apa? iRocks, jangan seperti itu dong. Itu salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk melawan brain rot dari sisi kita. Tapi dari sisi lain, kita seperti Bang Hendra dan Bang Habib dan juga Ngaji Roso, apa yang bisa dilakukan untuk mengcounter terjadinya brain rot masyarakat? Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh para konten kreator adalah menampilkan konten-konten yang memang berfaedah, edukatif. Tidak lagi sekedar mengejar traffic, engagement, atau likes dengan mengandalkan konten-konten nirfaedah yang siram-siram kuah mie atau apalah apaan itu. Itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman konten kreator menghalau yang namanya brain rot melalui media sosial. Makanya saya sangat respect dengan teman-teman dari Ngaji Roso ini. Saya yakin ini jelas bukan konten yang gampang dicerna. Tapi kita coba bersama-sama lah memahami tentang otak manusia itu. Mantap banget nih. Nah, aku tuh menaruh perhatian